muslimin. Lakal hamdu ya Rabbi minal ilmi wal irfani qaran bila adad wa salli wa sallim summa barik ala nabi wa alin wa ashabin wa kullin man Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya Allah. Salimna min afridin wal akhirah yassir lana umurana bi hajatina. Mathalul hayatid dunia utawi perumpamaan kehidupan dunia, utawi iki ku penjelasan tentang perumpamaan, gambaran. Mathal itu gambaran atau perumpamaan. Hayatid dunia yaitu kehidupan dunia, perumpamaan tentang kehidupan dunia. Dalam ayat 45 sampai 46 ya, dan 46, 45 dan 46. Wadharib lahum, kalimatnya sama. Wadharib lahum, kalau kemarin wadharib lahum mathal hayatid dunya, kalau ini wadharib lahum mathal hayatid dunya. Kalau kemarin wadharib lahum mathal ar-rajulaini ja'alna li ahadihima. Jadi menggunakan kalimat yang sama, yaitu pakai kalimat wadharib. Wadharib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'im muqtadira. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Wadharib lahum, wadharib lan gawe. Jadi doroba, idrib. Doroba itu lafadz yang mustarab. Jadi makna yang terkandung di dalamnya itu lebih dari satu ya, lebih dari satu. Jadi kalimat yang punya makna lebih dari satu itu dalam bahasa usul fikihnya namanya kalimat atau lafadz yang mustarab. Yang punya makna ganda, punya makna lebih dari satu. Doroba itu bisa dimaknai memukul yang asli ya. Makna hakikinya doroba itu apa? Memukul. Tapi juga digunakan doroba itu menjadikan, menciptakan. Doroballahu mathalan, wadrib lahum mathalan. Itu menjadikan. Ada yang dimaknai doroba itu pergi, ya pergi. Wa idza darabtum fil ardi. Nah, itu darabtum, doroba itu maknanya adalah pergi. Wa idza darabtum fil ardi alaysa, itu doroba itu pergi. Ada yang doroba itu ay masakha, jadi mengusapkan. Kayak dalam ayat tayamum itu, atau dalam bahasa tayamum itu, ya kemudian
Sumadrib, ya. Mokonuli, memukulkan, maksudnya memukulkan itu mengusapkan. Ya. Jadi lafadz doroba itu lafadz yang apa? Mushtarak. Lafadz yang apa? Mushtarak. Yang punya makna ganda, punya makna lebih dari satu. Nah, memaknai yang tepat, pilihan dari sekian makna itu harus dilihat konteks. Konteks itu keterkaitan antara kalimat sebelum dan sesudahnya. Jadi, kalau dalam bahasa tafsirnya itu namanya tanasub. Tanasub itu nisbah, tanasub. Tanasub itu konteksnya kemana. Sehingga harus memaknai, melihat struktur di dalam kalimat itu. Syakul kalimat, yang pas itu dimaknai apa. Yang terkait dengan pilihan itu. Yang terkait dengan pilihan, ini sini, maju sini depan. Yang terkait dengan pilihan makna itu kayak apa. Jadi terhadap lafadz yang sifatnya apa tadi? Mushtarak, lafadz yang apa? Mushtarak. Maka pilihan makna yang harus diambil itu harus menyesuaikan konteksnya itu di mana. Namanya tanasub, nisbatnya itu ada di mana. Kalau di sini artinya adalah wadrib lahum, menjadikan, wadrib lan menjadikan sapa sira lahum kedue kaum matal hayati dunya ing perumpamaan kehidupan dunia. Sekali lagi, untuk memahamkan sesuatu itu terkadang lebih gampang kalau dibikinkan amsilah. Amsilah itu contoh. Dibikin apa? Amsilah, percontohan. Jadi bukan dengan apa namanya? Bukan dengan hal-hal yang sifatnya teoritik gitu ya, tapi lebih kepada apa? Kepada contoh. Pada apa? Contoh. Wadrib lan gawe sapa sira lahum kanggo kaum, kanggo nas, mathalal hayati dunya ing perumpamaan kehidupan dunia. Jadi yang akan dijelaskan dengan contoh itu adalah tentang apa? Kehidupan dunia. Uzkur nuturo sapa sira Muhammad. Ini khitabnya kepada Nabi Muhammad. Ada tugas untuk memberikan penjelasan atau penjabaran terkait dengan masalah dunia. Uzkur nuturo sapa sira Muhammad lahum maring kaum ma ing sesuatu tushbihuhu al-hayatud dunya, tushbihu kang menyerupai hu ing ma apa al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Dibuat perumpamaan. Fi zahratiha ing dalam keindahan, fi zahratiha ing dalam keindahannya ad-dunya, kehidupan dunia itu hayatid dunya, wasur'ati zawaliha lan cepatnya hilangnya, wasur'ati zawaliha lan cepete ilange zawalil maut zawaliha hilangnya dunia. Di betapa cepat hilangnya dunia itu. Wasur'ati zawaliha lan hilang, cepatnya hilangnya zahratiha. Wasifatiha lan sifatnya dunia al-gharibatu kang aneh, yang asing, yang aneh. Ada ciri-ciri, sifat itu ciri-ciri ya, tentang kehidupan dunia itu yang begitu rumit, begitu aneh gitu. Jadi diperumpamakan dengan kehidupan dunia ini, diperumpamakan fakhtalato bihi nabatul ardi, fakhtalato moko campur, fakhtalato moko bercampur bihi kelawan opo nabatul ardi, fakhtalato bihi ma'in dari ini diumpamakan kama'in anzalnahu minas sama'i, bagaikan air yang diturunkan Allah dari langit. Lalu fakhtalato moko bercampur bihi kelawan ma'in obo nabatul ardi, tumbuh-tumbuhannya bumi. Jadi air, kata Allah itu adalah
menjadi sumber kehidupan. Sehingga dengan turunnya air yang berupa hujan itu, fakhtalata bihi nabatul ard, kama in anzalnahu minas sama. Tapi fakhtalata bihi nabatul ardi ay imtazzaja. Ay imtazzaja kecil bercampur opal ma'u air tadi, bisa babi nuzulil matari kelawan sebab turunnya hujan, bin nabati kelawan tumbuh-tumbuhan. Fa asbaha hasyiman tatruhur riyah. Jadi indah gitu ya, indah. Ketika tanaman itu tumbuh yang berupa apa saja, maka tanaman itu bagian dari keindahan. Jadi Allah menjadikan tanaman, air, pegunungan itu adalah menjadi bagian dari sumber keindahan, ya, sumber keindahan. Air itu turun lalu kemudian apa? Fakhtalata bihi nabatul ard. Hatta rawiya wa khasuna. Hatta rawiya sehingga menyegarkan. Apa ma wa khasuna lan bagus apa ma tadi ini. Apa mator boleh. Apa nabat boleh. Fa asbaha hasiman tadruhur riyah. Tiba-tiba, ini ya, tiba-tiba ketika semua keindahan itu sudah bisa kita lihat, sudah mulai muncul, paham ya? Semua keindahan baik itu keindahan tanaman, keindahan buah-buahannya gitu, dari air yang diturunkan tadi itu, fa'asbaha hasyiman, tiba-tiba maka menjadi dadi. Sebab itu dadi waktu saat subuh, tapi artikan fa'asbaha maka dadi opo nabat, fasara an-nabatu, dadi itu hasyiman menjadi kering, ya bisa menjadi kering, mahsyuman, mutafarriqatan azza'u, yang kemudian menjadi terpisah-pisah, menjadi merotoli gitu, azza'u bagian-bagiannya. Tiba-tiba yang lalu kemudian tanaman yang begitu indah, yang tadi karena adanya air yang turun tadi itu, fa'aswashi mantadruhur riyah. Tiba-tiba yang begitu indah, yang kita begitu sukai tadi itu, lalu kemudian dia menjadi rusak secara tiba-tiba. Fa'aswashi mantadruhur riyah. Pada saat seperti itu berarti dunianya sudah mulai berbalik gitu ya, sudah mulai menghilang. Keindahannya berganti dengan sesuatu yang menyedihkan, yang menyakitkan. Tadruhur riyah, aitu farriquhu wa tunassiruhu wa tutayyiruhu wa tudhibu bihi. Semua lalu kemudian menjadi hancur berantakan karena dibawa oleh angin. Fa asbaha hasyiman tadruhur riyah. Tadruh itu artinya tiba-tiba keindahan semua itu diporak-porandakan dengan munculnya angin. Kalau sekarang itu ya puting beliung. Tiba-tiba lalu kemudian ada angin yang begitu kencang, yang angin itu menghancurkan dari semua keindahan yang ada. Itu gambaran dunia. Dunia itu bisa jadi berawal dari sebuah keindahan yang luar biasa, tiba-tiba lalu kemudian di luar dugaan kita, Allah memberikan satu ujian yang luar biasa, yang lalu segala keindahan itu bisa menjadi berantakan, menjadi hancur seketika. Itu dunia itu. Artinya apa? Bahwa keindahan dunia itu tidak pernah abadi, tidak pernah apa? Abadi. Orang tahu permanen. Begitu pula kesusahan itu juga tidak permanen. Kehidupan dunia itu adalah sebuah siklus pergantian yang terus bisa terjadi. Maka ketika Anda susah itu berarti kita sedang menunggu kesenangan. Ketika kita ini sedang lagi jengkel, lagi galau, maka kita sedang menunggu keindahan. Keindahan itu berarti Anda sedang menunggu, atau sebenarnya Anda sedang akan menantikan sesuatu yang bisa jadi Allah akan menguji itu dengan caranya Allah. Itu kamasali kamain anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ard. Bagaikan air yang diturunkan oleh Allah dan lalu air itu menumbuhkan begitu indahnya semua tumbuh-tumbuhan, tapi tiba-tiba fa'asbaha hasyiman tadruhur riyah, tiba-tiba lalu menjadi berantakan semua karena diobrak-abrik dengan angin tadi itu. Wa kadallahu ala kulli syai'im muqtadira, wa kana lan ono sapa sinten Allah
ala kulli syai'in ing atase segala sesuatu iku muqtadiron. Aikan Allahu tegese ana sapa Allah ala kulli syai'in. Bayane syai' tadi minal insya saking menumbuhkan, wal ifna dan menghancurkan, iku qadiron zat yang maha kuasa. Aika minal qudrah. Muqtadiron itu artinya aika minal qudrah, zat yang sangat sempurna kekuasaannya. Sempurna kekuasaannya Gusti Allah. Nek menungso kuwasa kuwi kuwasane ora iso sempurna. Pasti punya ketergantungan, punya batas waktu, ya, punya kelemahan. Tidak pernah kuasa itu bersifat mutlak, bersifat full penuh itu tidak mungkin. Meskipun ada bahasa itu, ada pengkalimatan itu, tapi sesungguhnya tidak ada. Yang ada itu apa? Keterbatasan. Apa? Keterbatasan itu. Karena yang mutlak kekuasaan itu hanya milik Gusti Allah, yang absolut itu hanya milik Allah. Maka kedaulatan yang betul-betul sesungguhnya itu hanya Allah yang berdaulat. Berdaulat itu adalah kekuasaan yang tidak terbatas itu. Kalau seorang presiden dia kuasa itu karena diberi kuasa oleh masyarakat, oleh Gusti Allah. Dia yang ngendaki. Semua mesti begitu. Makanya karena punya keterbatasan itu, kita hanya memohon untuk diselamatkan. Salimna, salimna. Salamatan fid din wa afiatan fil jasad, salimna min afadid dunya wal akhirah. Gitu loh ya. Karena kita tahu kebaikan, keindahan, kekuasaan, keperkasaan, macam-macam lah. Itu semua karena kita diberi, bukan karena kuasa kita sendiri. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Jadi kesadaran ini menjadi sangat penting untuk membangun sebuah tim dalam sebuah institusi atau organisasi yang betul-betul baik gitu ya. Kalau orang kesadarannya itu tidak ada, lalu merasa bahwa dirinya yang paling hebat, dirinya itu yang merasa paling kuasa, paling bisa menentukan, bahkan seorang pemimpin, direktur sekalipun, kalau pikirannya adalah pikiran dia yang paling menentukan, itu mulai dari sumber masalah itu akan muncul. Tetaplah bahwa kekuatan dan kekuasaan apapun yang dimiliki oleh manusia, power itu adalah dalam posisi yang sangat terbatas itu. Kenapa? Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Apa? Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Muqtadir itu artinya kekuasaan yang bersifat kamil. Kamilul qudrah. Jadi kalau dalam bahasa kekuasaan dalam negara itu ya berdaulat secara full, secara penuh. Nah, wong iku nek menyadari bahwa segala sesuatunya itu ada keterbatasan, ada yang memberi, ada yang beri kekuatan, kan ora sakar PDW gitu, maksud saya begitu. Sehingga mindset, paradigma, ya, cara pemahaman itu ya, itu menjadi sangat penting. Keimanan itu menjadi pokok yang membangun, yang menjadi pondasi untuk lahirnya sebuah perilaku, akhlak, ya, apa? Kemampuan berinteraksi, kemampuan untuk bisa bekerja sama. Nah itu dari mindset tadi. Ora iso nglakoni dhewe, orang duwe kekuasaan yang sifatnya absolut tadi. Jadi apa? Perumpamaan dunia bagian apa tadi yang pertama? Bagaikan air yang diturunkan oleh Allah, dan lalu air itu menjadi apa? Menjadi sumber dari tumbuhnya tanaman-tanaman, perkebunan, macam-macam, paham ya? Lalu ketika semuanya sudah dilihat begitu indah, fa'asbaha, apa? Hasyiman, apa? Fa'asbaha hasyiman tadruhur riyah, apa? Fa'asbaha hasyiman tadruhur riyah. Tiba-tiba kemudian berubah menjadi sesuatu yang 100 derajat. 180 derajat bahkan ya. Perubahan kehidupan itu. Nah, cara Allah itu macam-macam untuk menjadikan itu. Kemarin ketika terjadi situasi COVID, maka semua bisa berbalik gitu ya. Semua bisa berbalik. Jadi cara Allah untuk memberikan pelajaran terkadang harus dengan cara yang menyakitkan gitu ya. Maka bagi seorang mukmin tetap ini hikmah pelajaran. Kita ini duwe pangeran. Kita ini ora iso apa-apa. Menungso iki ora duwe kekuatan apa-apa. Gitu loh ya. Mestinya harus ke sana.
Jangan ujian itu lalu melemparkan kita menjadi keputusasaan. Itu berarti tidak punya iman. Itu dia. Ujian itu harus memperkuat kita tentang keyakinan kepada Allah itu. Ya sudah. Lah untuk bisa kuat ketika diuji itu ya tetap mendekat kepada Allah. Ngaji, wiridan, berbuat baik gitu saja. Lalu kita menjadi punya kekuatan itu. Dan meyakini tadi supaya tidak putus asa bahwa setiap bentuk ujian apapun sesungguhnya adalah pada akhirnya itu tidak permanen ujian itu ya. Senang juga tidak permanen gitu ya. Ujian itu pasti akan menjadi sesuatu kalau kita bisa menjadikan sebagai pelajaran akan melahirkan sesuatu kenikmatan, melahirkan sesuatu kebahagiaan. Masalah itu. Al-malu wal banuna sekarang. Al-malu, Allah memberikan perumpamaan lagi. Al-malu utawi harta. Wal banuna anak-anak. Ya, harta dan anak itu iku zinatul hayati dunya, perhiasan kehidupan dunia. Jadi anak dan harta itu zina. Zina itu apa? Perhiasan. Jadi namanya perhiasan itu kadang hanya enak untuk dilihat. Ya. Dilihat, dinikmati. Ya karena kenikmatan itu bisa ada yang kita rasakan untuk dikonsumsi melalui rasa, dan melalui yang karena kita lihat. Ada yang kita renungkan, jadi banyak gitu ya. Kenikmatan itu, sumber kenikmatan itu bisa dari banyak hal. Lah al-mal itu juga sumber zina, keindahan, perhiasan. Lalu al-mal wal banun, banun itu anak-anak. Sumber perhiasan. Iku zinatul hayatid dunya, merupakan perhiasan kehidupan dunia. Ayatajammalu bihima fiha, yatajammalu berhias sapa wong. Yatajammalu tajmil itu artinya berhias. Jamilun indah, berindah-indah gitu ya, berkeindahan. Ya, yatajammal itu. Fi bihima kelawan mal wal banun tadi, fiha ing dalam hayatid dunya. Fiha ing dalam apa? Hayatid dunya. Fiha ing dalam hayatid dunya. Yatajammalu fiha ing dalam hayatid dunya. Al-malu utawi harta, wal banun lan piro-piro anak keturunan, iku zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Ayatajammalu tegese berhias, berindah-indahan apa? Ya, dia sedang menikmati keindahan bihima kelawan al-mal wal banun fiha ing dalem hayatid dunya. Tapi wal baqiyatus shalihatu utawi al baqiyatus shalihat, wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika, utawi kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat tasbih, itu namanya al-baqiyatus shalihat. Hiya utawi al-baqiyatus shalihat iku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah ini ada yang menegaskan yang dimaksud al-baqiyatus shalihat dalam ayat 42 ini surat Kahfi adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wal baqiyatus shalihatu iku khairun, jauh lebih baik. Ya. Jadi keindahan yang berupa harta, anak, itu gak ada bandingannya dibandingkan dengan al baqiyatus shalihat. Sakjane itu. Karena itu nanti menjadi keindahan yang bersifat permanen. Tapi kalau anak, harta itu adalah keindahan yang bersifat terbatas. Ada batas waktu. Kayak tadi digambarkan, kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard. Bagaikan air yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang begitu indah, tapi tiba-tiba apa? Fa asbaha hashiman tadruhur riyah. Tiba-tiba lalu kemudian hancur berantakan ketika ada angin puting beliung, ada angin yang begitu kencang, menghancurkan, merontokkan dan menjadikan kering. Berserakan dari keindahan tanaman yang kita miliki itu. Itulah dunia.
Lalu yang kekal itu apa? Wal baqiyatus shalihat. Apa? Wal baqiyatus shalihat. Apa baqiyatus shalihat? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Iku khairun inda rabbika. Sesuatu yang sangat lebih baik. Menurut Tuhanmu apa nih sawaban? Ganjarane. Wa khairun lan. Sesuatu yang lebih baik apa nih amalan? Sesuatu yang diharapkan, yang diinginkan, yang dicita-citakan. Cita-cita terbaik adalah al-baqiyatus shalihat. Ketika bisa menanam kebaikan dalam bentuk terus hidup kita ini adalah isinya memuji, hidupnya isinya subhanallah, hidupnya isinya alhamdulillah, gitu loh ya. Semua gitu, hidupnya itu senantiasa berada di dalam mengagungkan dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan yang sesungguhnya harus menjadi cita-cita, menjadi sesuatu motivasi, dorongan yang kita raih di dalam kehidupan. Bahwa dunia, bahwa lalu harta, bahwa lalu anak itu hanya merupakan perhiasan sementara. Boleh kita menikmati kan itu pemberian Allah, keindahan. Tapi sekali lagi harus kita yakini itu bersifat apa? Sementara. Karena tadi fa'asbaha hasyiman tadruhur riyah. Fa'asbaha hasyiman tadruhur riyah. Menentukan lebih baik. Sesungguhnya harus menjadi cita-cita, menjadi sesuatu. Oke, silakan kalau ada yang tanya. Motivasi, dorongan kita raih. Wah, ini yakin kok ini kan orang perlu megaya gitu ya. Biasa-biasa saja gitu kan. Merupakan perhiasan sementara. Boleh kita menikmati kan itu pemberian Allah, keindahan. Tapi sekali lagi harus kita yakini itu bersifat apa? Sementara. Karena tadi bahas bahwa hasyiman tadruhul riyah. Silakan. Mana tanya? Zahir, ayo. Yang Putri? Iya, Elis ya. Ada? Apa tadi? Perumpamaannya kayak apa tadi? Kama'in anzalnahu minas sama. Bagian apa? Air? Yang turun dari apa? Lalu benda air itu apa? Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah itu dunia itu ya. Ada air lalu ini indah-indah. Tiba-tiba lalu fa'asbaha hilang. Kalau itu kan Anda sering melihat. Makanya dibikin contoh. Karena kalau kita menunggu, kadang proses itu kan tidak mesti orang paham mengetahui itu. Makanya dibuatkan contoh seperti itu. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi. Kenapa dikatakan wa khairun amala? Bahwa tadi itu wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika sawaban. Yang kedua, wa khairun amala. Apa? Wa khairun amalan itu sesuatu yang diidamkan, yang diinginkan. Kalau Anda menginginkan sesuatu, sesungguhnya keinginan yang paling terindah itu adalah subhanallah walhamdulillah. Keindahan yang bersifat permanen itu. Kenapa? Li'anna sahibaha, karena sesungguhnya orang yang mempunyai, yang melanggengkan. Jadi beginilah ya, ucapan subhanallah itu jangan hanya sebagai wiridan. Tapi subhanallah itu akumulasi. Saya ulangi, akumulasi dari semua keyakinan, semua perbuatan yang lalu berujung pada subhanallah walhamdulillah. Jadi kalau kita sudah diberi kenikmatan, kita diberi makanan yang indah, maka kenikmatan keindahan itu akan menjadi abadi kalau itu lalu berakumulasi dengan subhanallah walhamdulillah itu. Paham ya? Jadi tidak dia hanya sekedar menjadi kalimat ucapan yang tanpa sebuah bukti, sebuah fakta. Anda mengucapkan itu karena apa? Gitu kan apa? Jadi ketika segala sesuatu kenikmatan mampu membangun diri kita untuk punya kesadaran, mewujudkan diri kita untuk terus bertasbih, untuk terus bertahmid, ya, untuk terus melakukan as-sana, gitu ya, memuji kepada Allah, itulah yang menjadikan
diri kita itu punya harapan yang sangat permanen. Wa khairun amala. Apa namanya? Wa khairun amala. Dia punya harta dikasih, punya anak dijadikan anak yang soleh, anak yang baik, yang dipersiapkan untuk agama, gitu ya. Punya jabatan, jabatannya dipakai untuk agama. Itu yang disebutkan dengan apa? Wa khairun amala. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban. Ini yang pertama. Yang kedua, wa khairun amala. Al baqiyatus salihat yang berupa kalimat apa tadi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah motivasi, dorongan, target ya, yang kita harapkan dari sebuah kenikmatan tertinggi nanti itu. Wa khairun amala. Amala itu artinya tadi ini, yang kita harapkan, yang kita inginkan. Motivasi tertinggi kita, target hidup kita tertinggi itu adalah wal baqiyatus shalihat. Ketika kita mampu membangun semua keindahan dunia yang kita peroleh, kenikmatan yang kita peroleh itu untuk membangun kesadaran bertasbih, bertahmid, bersana, memuji, memuliakan, dan itu lalu yang akan menjadi wa khairun amala. Semua itu akan jadi tasbih al-baqiyatus shalihat itu apa tadi saya katakan? Akumulasi. Apa namanya? Akumulasi. Akumulasi atau pengkristalan gitu ya, dari satu proses kesadaran dalam diri kita, keimanan, melihat dan menikmati keindahan untuk menjadi sesuatu yang terus dalam memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang wa khairun amala. Apa? Wa khairun, sebaik-baik daripada motivasi dan tujuan sasaran hidup yang kita tuju itu. Karena tadi ini la anna sahibaha yanalu biha fil akhirah maka ya'malu biha fid dunya. Kenapa al-baqiyatus shalihat itu menjadi khairun amala? Ya karena orang yang mempunyai karakter dan punya jiwa, punya keimanan itu, dialah yang akan mendapatkan apa yang dia idam-idamkan di dunia itu, di akhirat nanti dia akan menemukan itu semua, gitu ya. Yanalu biha fil akhirah maka ya'malu biha fid dunya. Yanalu bakal memperoleh sopoman biha kelawan al hayatid dunya, biha kelawan zinah tadi fil akhirah boleh, zinatul hayatid dunya fil akhirati indal akhirat ma sesuatu kana kang ono sopoman iku ya'malu berangan-angan ya, mempunyai keinginan target sopoman biha kelawan zinatul hayatid dunya tadi fit dunya ing dalam dunia, maka disebut dengan wa khairun amala tadi. Wah, itu jeru ya, indahnya jeru sekali. Gimana caranya? Caranya tadi ya harus berilmu gitu ya. Orang yang berilmu itu akan berakhir Rabbana ma khalaqta hadza batila, baru subhanaka Rabbana fakina adzabannar. Maka prinsip kita ini ada berapa prinsip itu? 6 ya. 6. Untuk apa? Yang ke-6 itu apa? Pesantren itu lembaga yang menyatukan apa? Tarbiyah wa ta'lim, untuk memahami keilmuan dan kehidupan. Untuk apa kita memahami kehidupan? Untuk memahami zat pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut al-baqiyatus shalihat. Ujungnya ada di situ, gitu ya. Kalau kita sudah berilmu, kita akan sukses, kita akan menjadi orang yang bahagia dunia. Tapi tidak sebatas itu, sukses, bahagia, prestasi, itu harus menuju kepada ini, memahami zatnya Allah, harus arafa rabbah. Itu untuk mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Karena orang tidak banyak kenal dengan Tuhan. Dia hanya mengenal egonya, mengenal kesombongannya, mengenal ilmunya, mengenal power kekuatannya sendiri, gitu ya. Dia tidak pernah tahu bahwa kekuatan itu dari mana. Berarti kan gak harus toh. Ngerasa tukang awal itu kan salah kaprah. Salah sangka, salah duga, salah persepsi. Dan itu kebodohan, berarti salah itu. Seharusnya pemahaman tentang keilmuan dan kehidupan itu harus menuju kepada apa? Pemahaman terhadap
Allah. Terhadap apa? Allah. Zatnya Allah. Kata kuncinya di sana kok. Maka kita disuruh sholat. Disuruh sholat itu kita sedang untuk mengenal Allah. Jangan sholat lalu kemudian blank. Sholat itu tidak pernah ingat. Terus kapan kita akan melihat dan mengetahui Allah itu zat yang maha agung itu? Kemudian sholat wae railing belas. Terus kamu ingatnya kapan gitu kan? Allah pasti akan bilang begitu. Sholat itu loh untuk zikir pada saya. Dan terus awakmu kok sholatmu nggak tahu iling, kapan mana iling no aku? Itu batas minimalnya. Iling itu mengetahui, mengenal, memahami. Betapa kalau kita memahami Allah itu maha segalanya, maka tentu kita tidak pernah melepaskan sedikit pun untuk segalanya harus bertasbih, bertahmid tadi itu. Neka, ya kita akan munculkan takabur, ya. Akan munculkan perasaan itu hebat, akan munculkan hidup ini sepertinya, dan itu yang akan menjadikan orang akan sengsara, karena dia akan berada dalam keputusasaan kalau nanti dia ternyata tidak seperti yang dia inginkan itu. Pasti itu, pasti. Nah, itu problemnya. Maka man arafa nafsah faqad arafa rabbah, itu prinsip kita yang keenam. Barang siapa yang tahu tentang diri kita ini, kita ketika mengenal diri kita memang tidak pernah mengenal diri kita kok, gitu ya. Kita tahunya kita punya mata melihat, tapi kita baru tahu mata kayak apa ketika ke dokter. Dokter punya ilmunya, tapi dokter tidak tahu. Dia hanya sekedar tahu ilmu fisiknya. Sakjane sing gawe mata dengan saraf itu sakjane sopo. Nah, itu kita teruskan. Paham ya? Kita teruskan dengan belajar agama, karena itu sudah urusannya Allah yang beritahu. Bukan lagi logika medis, bukan lagi keilmuan yang sifatnya medis. Tapi untuk mengetahui dari mana si saraf, tiba-tiba lalu kemudian dia ada, dia berfungsi seperti itu. Ya? Coba kira-kira, iso nggak dokter itu? Sudah nggak bisa. Kita hanya tahu daun itu hijau. Tahu kita bahwa daun itu karena dia dirawat, dikasih pupuk, kena hujan, kena air. Tapi kita tidak tahu, sama-sama kena air, kenapa daun lalu tidak sama? Kenapa lalu kemudian air itu menjadikan? Pertanyaan itu notok sudah. Sampai pada tingkat filsafat itu pun notok. Maka di situ harus agama yang memberikan jawaban, yang memberitahu harus agama. Itu ada kekuasaan Allah. Itu seharusnya ada bertasbih. Karena ilmumu hanya sampai sebatas itu. Lebih dari itu, dari rumusan ilmiah, dari kaidah-kaidah itu sudah tidak mungkin kita menjangkau itu. Nah, orang mungkin tidak tahu tentang ilmu, tapi dia langsung yakin bisa. Langsung yakin itu. Tapi keyakinan yang tidak punya ilmu itu berisiko. Paham ya? Tapi kalau keyakinan keimanan itu dengan ilmu, itu namanya dengan hujjah, dengan adillah, itu jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat. Ada logika, ada alasan, ada dalil, ada fakta yang memperkuat terhadap keyakinan. Itu berarti jauh lebih kuat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.